Hai, pada video kali ini saya akan membahas tentang program Visioneer Cheaper menggunakan bahasa C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Nama saya Rasita Natasha Berstepu dengan NIM 190856165 dengan dosen pengampu Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana 2021. Visioneer Cheaper adalah metode penyediaan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi kaisar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Adapun rumus enkripsi Visioneer Cheaper yaitu PI sama dengan CI kurang KI modulus 20 atau CI sama dengan PI tambah KI kurang 26 kalau hasil penjumlahan PI dan KI lebih dari 26. Dan juga rumus dekripsi Visioneer Cheaper yaitu PI sama dengan CI kurang KI modulus 26 atau PI sama dengan CI kurang KI tambah 26 jikalau hasil pengurangan CI dengan KI minus, di mana CI adalah nilai desimal karakter ciphertext ke I dan PI adalah nilai desimal karakter plaintext ke I dan KI adalah nilai desimal karakter kunci ke I. Di sini saya telah membuat sebuah program menggunakan bahasa C. Program ini berfungsi untuk mencari nilai enkripsi dan dekripsi dari sebuah teks atau pesan menggunakan algoritma Visioneer Cheaper. Di sini saya menggunakan 3 library. Yang pertama ada include stdio.h untuk input output. Yang kedua ada include string.h untuk menghitung panjang karakter teks. Dan yang ketiga ada include process.h. Pada program ini saya menggunakan atau membuat 3 fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi main, fungsi yang kedua ada fungsi enkripsi, dan fungsi yang ketiga ada fungsi dekripsi. Pada fungsi main ini akan menampilkan beberapa tampilan di output seperti judul, nama, menu pilihan user, dan input pilihan user. Ketika user menginput pilihan 1, maka fungsi enkripsi akan dipanggil dan dijalankan. Ketika user menginput pilihan 2, maka fungsi dekripsi akan dipanggil dan dijalankan. Dan ketika user menginput pilihan 3, maka program akan selesai atau keluar. Dan ketika user memasukkan inputan yang tidak terdapat pada menu, maka perintah atau pemberitahuan maaf pilihan Anda tidak tersedia akan ditampilkan. Pada fungsi yang kedua atau fungsi enkripsi terdapat 3 variabel berbentuk integer yaitu A, B, dan C, dan juga ada teks dan kunci yang mempunyai batasan 100 huruf berbentuk char. Ketika user menginput teks yang ingin dienkripsi, maka inputan akan dideklarasikan ke dalam teks. Dan ketika user memasukkan atau menginput kunci, maka akan dideklarasikan ke dalam kunci. Ini merupakan proses enkripsinya. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 0, A lebih kecil dari panjang karakter teks yang dimasukkan, maka A++, B++. Jika B lebih besar atau sama dengan panjang karakter kunci, maka B sama dengan 0. Ini merupakan rumus untuk enkripsinya. Kita tahu bahwa rumus enkripsi yaitu PI sama dengan CI kurang KI modulus 26. Atau bisa juga CI sama dengan PI ditambah KI modulus 26. Misalnya kita buat contoh, kita mempunyai plain text
yaitu P, dan kunci yaitu S. Maka dengan rumus itu kita bisa mencari hasil enkripsinya. Di sini di rumusnya akan ditambahkan 65 karena pada ASCII huruf kapital berada pada angka 65 sampai 90. Dan di sini kita menggunakan topper karena user memasukkan huruf yaitu huruf kecil, sedangkan kita akan menampilkan huruf kapital. Topper ini berfungsi untuk memperoleh huruf kapital dari huruf kecil yang dimasukkan. Kemudian ketika kita sudah punya contoh plain text sama dengan P dan kunci sama dengan S, P berada pada angka 80 dan S berada pada angka 83. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. CI sama dengan PI tambah KI modulus 26. Namun kita tambahkan dengan 65 nantinya. CI sama dengan PI adalah plain text yaitu 80 ditambah dengan kunci yaitu S bernilai 83 modulus 26 ditambah 65. Sehingga CI sama dengan ini. Oke. Sehingga CI sama dengan 163 modulus 26 ditambah dengan 65, sehingga CI sama dengan 163 modulus 26 yaitu 7, kemudian ditambah 65 sehingga CI sama dengan 72. 72 berada pada huruf kapital yaitu H. Sehingga nilai enkripsi dari plain text P dengan kunci S adalah H, huruf kapital. Oke. Selanjutnya pada fungsi ketiga yaitu fungsi dekripsi. Sama seperti enkripsi terdapat pendeklarasian, kemudian terdapat variabel, teks, dan kunci. Dan ini merupakan proses dekripsinya. Misalnya contohnya sama seperti di atas, kita masukkan di sini dikurang 64 karena nilai atau angka pertama huruf kapital pada ASCII adalah 65 dikurangi 1 sehingga ini adalah sebelumnya yaitu 64. Oke, kita masukkan C sama dengan ini adalah hasil enkripsi yaitu H bernilai 72 dikurang 64 dikurang
kunci, di mana kuncinya S bernilai 83 dikurang 64, maka C sama dengan 72 kurang 64 yaitu 8 dikurang 83 kurang 64 yaitu 19, maka C sama dengan minus 11. Oke, di sini kita lihat jika C lebih kecil dari 0, maka C ditambah dengan 26. Kita masukkan C sama dengan 26 ditambah minus 11. Maka C sama dengan 15. Kemudian di sini kita masukkan ini hasil akhirnya yaitu 65 ditambah C modulus 26. 65 ditambah C yaitu 15 modulus 26. Sehingga 65 ditambah 15, karena 15 modulus 26 yaitu 15. 65 ditambah 15 yaitu 80. Dan 80 berada pada huruf P, pada huruf kapital pada tabel ASCII. Nah, sekarang sudah sama, ini merupakan kebalikan dari ini. Kita boleh coba. Misalnya, kita pilih satu pertama. Kita masukkan kalimat atau pesannya pasti bisa dengan kunci sukses. Maka hasil enkripsinya adalah HUCLMTAMK. Kemudian kita kembalikan lagi, di mana yang ingin didekripsi yaitu HUCLMTAMK dengan kunci sukses. Maka akan kembali ke bentuk yang pertama yaitu pasti bisa. Dan kita tadi telah mencoba P dengan plain text P dan kunci S hasilnya adalah H, dan ketika didekripsi dengan dekripsi H dan kunci S maka hasilnya adalah P. Demikian yang dapat saya implementasikan. Maaf bila banyak salah kata saya. Terima kasih sudah menonton.